Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Nah, untuk di video kali ini kita lagi memperbaiki kulkas dua pintu dingin tapi tidak bisa beku ya. Nah, salah satu untuk penyebab kulkas dua pintu dingin tapi tidak beku, selain itu dari kelistrikan, itu bisa terjadi kekurangan freon ya. Nah, untuk di video kali ini kita akan cek ya untuk keseluruhannya untuk di bagian freezernya ini. Kenapa kulkas dua pintu ini dingin tapi tidak bisa beku ya? Oke, untuk di bagian freezer di sini sudah saya buka ya untuk sebelumnya, dan kita akan lihat di bagian freezernya. Di sini untuk di bagian freezernya itu terdapat bunga es yang sangat sedikit ya teman-teman. Jadi untuk bunga esnya itu sedikit, sehingga untuk kulkas dua pintu ini hanya dingin tapi tidak bisa beku. Untuk keseluruhan mesin kompresor, fuse dan heater dan yang lain-lain itu normal ya. Tapi di sini untuk untuk bunga es itu tidak merata sampai ke bawah di bagian freezernya. Oke, kita akan lihat di sisi bagian belakang. Kita akan cek apakah ada kebocoran di pipa ya, di pipa saluran atau pipa sirkulasi kulkas dua pintu ini ada yang bocor atau tidak. Kalau misalkan ada yang bocor, teman-teman bisa sambung atau teman-teman bisa ganti. Nah, untuk usia kulkas dua pintu ini sudah sangat lama sekali ya, teman-teman. Jadi ini ada atau besar kemungkinan ada kebocoran atau memang ini sudah ada oli yang naik ya. Oke, di sini untuk pergantian atau solusinya, di sini saya tidak mengganti apapun ya dari kelistrikan kulkas dua pintu ini, karena di sini yang saya lihat dan saya cek itu kerusakannya hanya kekurangan freon. Tapi ini penyebab kekurangan freon itu diantaranya oli naik, dan paling banyak itu ada kebocoran di bagian kondensor ya teman-teman. Oke, di sini saya akan coba ya. Di sini saya akan coba karena di sini untuk kulkas lama itu jarang sekali untuk kebocoran di bagian kondensornya. Kemungkinan besar ini bisa terjadi hanya oli kompresor naik ke bagian evaporator atau pemuaian ya. Jadi kalau misalkan pemuaian itu terlalu kuat untuk di bagian olinya, maka untuk freon itu hilang, kalah teman-teman ya. Oke, kita coba langsung kita isi ya. Kita isi untuk freonnya. Oke teman-teman, di sini kita langsung isi, dan di sini sudah saya las ya untuk di bagian pengisiannya. Nah, di sini caranya agar teman-teman tidak kerepotan. Di sini kan ada bekas apa namanya ya? Bekas jepretan lah teman-teman ya. Kita tekan ya. Ini dari pabrik. Nah, ini ujungnya kita potong, kemudian kita masukkan pipa pengisiannya, baru kita langsung isi. Nah, caranya seperti ini. Setelah kita las ya untuk di bagian ujungnya ini, kita tekan saja. Nah, untuk tekanannya di sini masih ada ya teman-teman. Jadi untuk freonnya itu masih ada, tapi di sini tekanannya itu masih di bawah 0 dalam keadaan hidup ya. Tapi kalau keadaan mati itu di bawah 50. Ini sekitaran 20 sampai 25 PSI. Oke, sekarang kita coba isi langsung ya. Kita coba isi langsung dalam posisi keadaan mati. Nah, di sini kita coba tutup ya.
Setelah 50 PSI ke atas atau 60 ke atas baru kita tutup. Baru nanti kita nyalakan kembali. Oke, kita tunggu. Karena pipa pengisiannya saya menggunakan pipa kapiler, teman-teman ya. Oke, kita isi lagi. Oke, kita tutup. Oke, kemudian kita nyalakan ya untuk kulkasnya. Dan untuk teman-teman bisa lakukan sendiri ya untuk di rumah. Untuk bahan atau alat-alatnya yang perlu dibutuhkan itu manifold ya, yang warna merah atau warna biru ini yang dua, itu teman-teman bisa beli single saja ya. Nah, ketika teman-teman tidak mempunyai tang ampere, ini teman-teman hanya main feeling. Artinya begini teman-teman, ketika kita isi ya, itu rata-rata 15 PSI untuk kulkas, rata-rata 15 PSI. Tapi teman-teman jangan sampai isi full 15 PSI. Jadi 13 14 lah kita isi. Teman-teman harus isi 13 sampai 14 ya kalau misalkan tidak mempunyai tang ampere. Dan kemudian teman-teman bisa pegang ya untuk di bagian bodi kulkas apakah sudah panas atau tidak, dan di bagian filter juga tidak. Oke, di sini sudah kita colokin ya, kita colokin. Dan untuk ampernya di sini 0,7. Ini seperti kulkas biasa, teman-teman ya. Kulkas pintu 1 biasanya kan 0,7. Nah, karena di sini untuk tekanannya itu masih 0, masih di atas 0 ya. Ini tekanannya masih 5 PSI. Nah, jika ini sebenarnya untuk manifold ini untuk tekanan R32 ya, teman-teman ya. Tapi di sini saya pakai R134 untuk manifoldnya. Karena kadang-kadang saya servis AC dan juga servis kulkas juga, teman-teman. Jadi biar tidak bawa dua rangkap lah. Oke, di sini masih 10 PSI ya, teman-teman ya. Masih 10 PSI dan kita lihat untuk ampernya 0,8 sudah mulai naik ya untuk ampernya. Dan untuk ampere, teman-teman, untuk ampere bisa teman-teman bisa lihat di nameplate. Kalau misalkan tidak ada di nameplate, teman-teman bisa paskan saja untuk di bagian manifoldnya 14 PSI. Dan juga untuk mesin kompresor untuk kulkas 2 pintu enggak selalu 1,1. Karena untuk kulkas 2 pintu atau kulkas sejenisnya, kalau misalkan suhu sudah mulai dingin, nanti ampere semakin turun, teman-teman. Dan untuk tekanannya juga semakin turun. Oke, kita paskan saja untuk tekanan 15 ya. Kita menyesuaikan ampere ya, teman-teman. Oke, di sini saya coba mengisi 15 PSI. Selanjutnya baru kita tutup ya. Kita las ya, teman-teman ya, dan kita lihat hasilnya. Oke, di sini sudah selesai untuk pengisian. Dan alhamdulillah di sini kulkas 2 pintu sudah dingin, teman-teman. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.